Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan lagi kajian kita di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru bergabung, tema kita adalah tentang jika mengeluh adalah hobi, maka jadikan bersyukur sebagai solusi. Jangan banyak ngeluh tapi banyakin syukur. Ya Bu ya, Bu. Pak. Ya. Sesulit apapun pasti kita bisa lewatin ini semua. Setuju? Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yuk sama-sama kita simak kajian tafsir surah Al-Ma'arij ayat 22 hingga 29 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Ramli Ahmad. Untuk itu kami persilakan. Fadol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kelihatannya ceria betul ini. Masya Allah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pak sehat Pak? Kantong sehat kantong? Alhamdulillah. Ustaz kalau udah sama kantong ini beda urusannya. Oke, baik biar tambah semangat. Boleh sholawatan? Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini kayaknya kalau Cahaya Hati Indonesia sampai maghrib ini kayaknya cakep. Sampai maghrib, waduh. Saya pulang duluan tapi. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Ibu, Bapak, Masya Allah kelihatan ceria betul dari tadi karena memang tema kita di pagi hari ini luar biasa. Temanya kalau seandainya mengeluh itu adalah hobi, maka syukur itu adalah solusi. Tapi di sini kayak nggak ada yang ngeluh nih. Gak ada. Semua ceria semua. Ya Allah. Iya, kelihatannya luar biasa. Pokoknya punya masalah di rumah, sampai di sini alhamdulillah selesai masalah. Yang punya masalah kontrakan belum bayar, aman. Ikut Cahaya Hati. Anak nih mau sekolah, SPP belum bayar, datang ke Cahaya Hati. Aman. Aman. Nanti insya Allah Bang David tanggung jawab. Tanggung jawab beliau. Iya. Jadi saya yang tanggung jawab. Iya. Oke, kalau seandainya mengeluh yang di sana kerjaannya belum beres, ibu rumah tangga mengeluh dengan anaknya yang luar biasa aktifnya, maka syukur ini harus diutamakan supaya ketika nanti Allah memberikan ujian, syukur ini akan menghapus semuanya. Contoh Bu, contoh. Bapak di jalan macet, betul Pak? Macet. Mak-mak nelpon. Halo ayang beb. Masya Allah tuh. Kalau ditelepon sama mak-mak, ayang beb lagi di mana? Masya Allah. Bapak senang betul. Pingin ketemu ibu-ibu, betul?
Coba kalau begitu, mamanya nelponnya suaranya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak lagi di mana? Luar biasa. Di kantor sudah diomelin atasan, di rumah diomelin bini, sampai di jalan juga macet. Tanggal udah tua, belum bayar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Semua adalah keluh kesahnya manusia. Tapi ternyata Allah menjawab semuanya. Bahwa sesungguhnya diturunkan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap bersama solusinya. Setinggi apapun, sebesar apapun ujian itu. Kalau seandainya ujian Bapak segede Gunung Renjani, yakinlah se-Indonesia ini adalah rahmat Allah. Betul? Kalau seandainya ujian ibu-ibu segede Indonesia, yakinlah satu dunia ini rahmat Allah. Kalau seandainya satu dunia ini ujian sebesar itu ujiannya Bapak dan Ibu, yakinlah bahwa seluruh dunia dan seisinya bahkan langit pun adalah karunia dan kasih sayang Allah. Tidak ada yang menjadi suatu hal yang berat. Maka oleh sebab itu solusinya bagaimana? Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Allah. Keren gak? Ayatnya mantap betul, apalagi yang di depan. Wah. Iya. Orang yang berkeluh kesah di sebelah sana, di pojok sana mengeluh, di sono mengeluh, tapi ternyata bahasa Allah kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, istiqamah dia dengan sholatnya, situasi dan kondisi apapun dia tidak pernah tinggalkan. Ternyata ibu-ibu lagi goreng ikan, goreng-goreng, kehabisan gas. Allah, habis gas. Betul. Iya. Ampe bapak-bapak juga lagi nyetir kehabisan bensin. Ya Allah, kehabisan bensin. Yang tidak pernah mengeluh hanya orang-orang yang terus istiqomah dalam sholatnya. Maka bagi orang yang meninggalkan sholat ini ancamannya juga luar biasa. Sejahat apapun kamu, sejelek apapun kamu, bahasanya nih Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah gak ada yang jahat. Kalau masih mau melaksanakan sholat, maka insya Allah semuanya lancar Bapak Ibu. Semuanya lancar. Ini ngomong udah pada sholat belum? Nah ini dia. Karena belum waktunya. Alhamdulillah. Kalau sudah waktunya, Allahu Akbar. Segera. Laksanakan sholat karena wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Syukur kita sudah ada kesabaran penuh dan minta ridhonya Allah serta pertolongannya Allah. Maka turunlah apa yang kita harapkan. Yang kedua, bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat ini tergolong orang yang munafik. Bang David, tergolong orang yang munafik. Tergolong orang munafik. Dikuatkan oleh ayatnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah. Ya. Jadi orang-orang yang munafik ini kalau mau sholat pasti dilihatin orang. Ibu-ibu rajin taraweh. Kemarin taraweh itu kan karena ngelihat bapak-bapak. Ya kalau nggak ada bapak-bapak, kalau mungkin imamnya luar biasa, nggak mau datang. Termasuk daripada munafik. Yang kedua, orang yang munafik ini ketika dia sholat malas minta ampun. Kata bapak-bapak bangunin ibu-ibu subuh. Neng, bangun Neng. Iya, tarik selimut. Bangun, siram aja Pak. Siram. Nah, setelah seperti itu terjadi, bagaimana? Ternyata manusia ini kusala.
Dia malas melaksanakan sholat. Giliran dapat ujian, giliran dapat teguran, dia ngeluh terus. Tapi diminta untuk sholat sulit banget. Betul? Betul? Nah, kayaknya pengalaman. Nah, ya kan? Nah, oleh sebab itu sholatnya jalan, alhamdulillah. Kalau seandainya juga bisa untuk bersodokohnya jalan, alhamdulillah. Karena orang yang bersodokohnya jalan terus dengan sholatnya jalan, termasuk dari kategori orang-orang yang bersyukur, akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua punya ujian Bapak Ibu, siapa yang tidak punya ujian? Kita, saya, ibu, bapak sudah bikin masalah semenjak masih di dalam perut ibu kita, betul? Mak kita lahir brojol begitu tuh, apa? Mau ke arah kanan susah, kiri susah. Tidur terlentang udah kayak kubah masjid, ya kan? Tidur terlentang kayak kubah masjid. Mau kemana-mana nggak mungkin dia titipkan kepada bapak. Mas, saya titip sebentar saja ya. Saya titip sebentar saya, nggak bisa. Sudah bikin masalah. Lahir dari rahim perut ibu kita, oe. Bikin masalah. Betapa banyak saraf yang putus, darah berceceran. Masalah tidak? Masalah lagi. Maka oleh sebab itu, karena manusia ini sumber masalah dan boleh berkeluh kepada Allah. Coba terkadang kita ngeluhnya kepada manusia, betul Bu? Kumpul sebelah sana curhat bareng, kumpul sebelah sono gosip. Nah, kita curhat, aku loh ini, aku loh yang seperti ini. Begitu. Dah sehingga kita lupa curhat kepada Allah. Kita lupa bahwa yang pegang kendali ini adalah Allah. Setiap manusia punya masalah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz, kita akan lanjutkan ya Ustadz ya. Oke. Baik, silakan Ibu. Bu, setiap manusia pasti punya masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah itu dan yakin bisa keluar dari masalah, bergantung hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa yang mau nanya angkat tangan, silahkan. Ya, baik Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ida Parida dari Majelis Taklim Umaha Cinta Al-Quran. Ya. Baitur Rahman Ciledug. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, di era sekarang ini banyak terjadi PHK di mana-mana. Ya. Terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Indonesia lah ya. Nah di sini banyak kecemasan dari orang-orang yang ter-PHK itu, termasuk saya pribadi misalkan gitu ya Pak Ustadz. Susah untuk menanggapi, merangkum daripada informasi itu gitu Pak Ustadz. Bagaimana menghilangkan rasa cemas itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian banyak informasi tentang PHK, tidak hanya di pabrik, bahkan juga di perusahaan-perusahaan swasta, termasuk stasiun TV juga banyak PHK kemarin ya. Nah, akhirnya kita jadi cemas, saya kapan nih? Atau jangan-jangan anak saya juga kena. Nah, gimana menghilangkan rasa cemas dan khawatir? Dan juga buat orang yang kena PHK, bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran menghadapi masa depannya ini gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Silakan Pak. Oke. Untuk yang di PHK, terus nanti dengan ujian-ujian yang lainnya, menghadapinya seperti apa? Hati pertama kali kita lihat dulu. Yang pertama, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah untuk mengobati hati kita. Hati ini obati dulu.
Karena setiap masalah ini akan datang silih berganti. Tapi bukanlah orang yang tidak punya masalah ini orang yang mantap. Tidak, tapi orang yang punya masalah ini bagus. Bahkan yang tadi di PHK. Tapi dia tetap istiqomah meminta kepada Allah. Seperti baginda Rasulullah Ibu. Ketika meminta perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sampai berbulan-bulan. Tapi beliau tidak pernah untuk lepas dari meminta kepada Allah. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Silahkan sekarang ini wahai kekasihku kamu palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Saat ini mungkin belum terijabah Bunda. Tapi suatu saat pasti akan terijabah. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada hambanya dia sering mengujinya. Dia sering menguji hamba itu tanda cinta kepada Allah. Tanda cintanya Allah kepada hamba itu. Nah tapi kalau udah mulus kerjaannya. Enggak pernah merasakan sengsara. Tidak pernah di PHK. Takut sombong. Maka oleh sebab itu saat ini tetap memunajah kepada Allah. Semoga kita diberikan tetap kelapangan untuk menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Bu. Ya. Yuk kita sedikitin ngeluh, banyakin syukur. Karena kalau sedikit-sedikit ngeluh yang ada pegel hati. Betul apa betul? Kalau kita sholat ya ngadu sama Allah, insya Allah pegel hatinya hilang. Betul apa betul? Pernah ngalamin kayak begitu Bu? Pernah pastinya kalau kita lagi sulit, lagi sedih, langsung ambil wudhu, sholat, ngadu sama Allah. Insya Allah jawabannya mungkin gak sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi besok. Tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nah kita akan berbagi keberkahan buat semuanya yang hadir di sini melalui Luwak White Coffee dan juga dengan Ustadz Abdul Kafi. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, Bapak Ibu semangat? Wah, Masya Allah, sepertinya jawabnya semangat-semangat semua nih karena ingin dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Baik, saya sebelumnya ingin pantun boleh? Baik, bismillah. Siang-siang nonton Cahaya Hati. Di sini juga ada Abdul Kafi. Kepada jamaah ingin berbaik hati bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syaratnya yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Siap. Siap? Ya, yang bisa langsung angkat tangannya. Ya, pertanyaan selesai langsung angkat tangannya. Baik, pertanyaannya. Nah, ini berkaitan tentang tema yang tadi saya telah sampaikan di materi sebelumnya. Imam Ibnu Qayyim membagi iman menjadi 2 perkara. Nah, apa saja yang menjadi 2 perkara tersebut? Waduh, Masya Allah. Wah, ini kayaknya Bapak semangat banget. Silakan, baik Bapak. Baik, Bapak ini mic-nya. Izin Bapak dengan siapa? Nama saya Suprihatno. Bapak Suprihatno. Baik, Bapak Suprihatno dari mana?
Jamaah Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Sudah siap Pak untuk menjawab Insya dan Allah. mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Menurut Ibnu Qayyim, beliau membagi iman menjadi 2. Nah, apa saja perkara tersebut? Semoga tepat. Separuh bersabar, separuh bersyukur. Baik, jawabannya 100% betul. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak. Nah, ini dia simbolis ya dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, Bapak izin nanti uangnya untuk apa? Untuk bayarkan. Ayo. Ini untuk kegiatan masjid. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak. Ya silakan dipegang. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, baik. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ucapkan selamat ya. Dan jangan lupa itu tadi dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih semangat? Ya kalau gitu jangan kemana-mana, pantengin terus Cahaya Hati Indonesia karena kita akan membahas tema-tema yang menarik di segmen berikutnya. Hanya di Cahaya Hati Indonesia.